Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittiba, demikian juga Al-Ikhlas Jati Bening dan juga Masjid Salman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari faedah-faedah yang bisa kita petik dari surat Al-Baqarah ya. Kita sampai pada ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim." Kata Allah, dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih berbuat aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Ya, ayat ini ada khilaf di kalangan para ulama ya, kita akan bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlam" ya. "Mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha wa sa'a fi kharabiha." Wa sa'a fi kharabiha ya. Jadi siapakah yang lebih zalim dari orang yang melarang untuk berzikir di masjid-masjid Allah ya. Siapa yang lebih zalim? Dari orang-orang yang melarang untuk berzikir atau untuk mengagungkan Allah di masjid-masjid Allah. Wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merusak masjid-masjid Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menggunakan kata jamak ya, plural, yaitu jamak masjid-masjid. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada khilaf di kalangan para ulama, siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang untuk berzikir? Jawabannya tidak ada yang lebih zalim. Mereka lah yang terzalim. Mereka lah yang paling zalim. Ya, melarang orang untuk berzikir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan masjid-masjid Allah di sini? Ini ada khilaf ya. Secara umum ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Masajidullah ya. Masajidullah maksudnya adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Maksudnya adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ini pendapat yang lebih condong kepadanya Ibnu Asyur ya. Ini pendapatnya Ibnu Asyur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Lebih condong pada pendapat ini. Ini khusus. Yang kedua, mencakup seluruh masjid. Seluruh masjid. Kenapa? Karena Allah mendatangkan dalam bentuk jamak masajidallah. Man mana'a mimman mana'a masajidallah yuzkaru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Mencakup seluruh masjid-masjid ya. Sehingga sebagian ahli tafsir menyebutkan berarti ini bersifat umum. Jadi ayatnya umum. Di antaranya mencakup di antaranya
ya. Di antaranya mencakup Baitul Maqdis, mencakup Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa. Jadi Al-Masjid Al-Aqsa ini pernah diserang 2 kali. Pertama diserang oleh Bukhtanasar, Nebukadnezar kalau bahasa kita, Nebukadnezar. Dan dia adalah seorang Majusi, ya. Majusi Babili, ya. Dia di Babilonia. Dia Majusi. Yang kedua diserang oleh seorang raja Romawi disebut dengan Titus, ya. Diserang oleh raja Romawi, ya, sekitar kurang lebih tahun 70-an sebelum Masehi. Kalau ini sekitar tahun kurang lebih tahun 600, ya, sebelum Masehi, 600 sekian. Nah, di sini ketika diserang oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasar, dia serang sampai 3 kali penyerangan. Di 3 kali penyerangan itu semuanya orang-orang Yahudi tidak bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa. Ya, sehingga orang-orang Yahudi tidak bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa. Orang Yahudi dilarang beribadah di Aqsa. Ya. Yang kedua, dan ini 3 kali mereka diserang, artinya mereka menyerang, sebenarnya dia menyerang kerajaan Israel yang ada di sana, tapi Baitul Maqdis kena dampaknya, ya. Masjid Al-Aqsa kena dampaknya sehingga Haikal Sulaiman dan yang lainnya orang-orang Yahudi tidak boleh beribadah di situ. Kemudian diserang oleh raja Romawi sekitar 70 tahun sebelum Masehi, dan ini di sini ribuan Yahudi mati, ya. Ribuan Yahudi meninggal. Sebutkan karena membela, ya. Karena membela Haikal Sulaiman, ya. Haikal Sulaiman, ya. Kemudian akhirnya raja Romawi ini menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan seterusnya, ya. Dan akhirnya nanti dibangun oleh di zaman pemerintahan Umar, diperbaiki, ya. Tapi jadi maksudnya mereka ingin mengatakan bahwasanya sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini umum mencakup Masjidil Haram dan juga masjid-masjid yang lainnya. Dan dulu pernah terjadi Masjid Al-Aqsa diserang oleh Nebukadnezar, kemudian juga diserang oleh raja Romawi, sehingga orang-orang Yahudi tidak bisa beribadah, ya. Ada yang mengatakan juga di tahun tertentu orang-orang Nasara di zaman Masehi, orang-orang Nasara membantu raja Romawi untuk menyerang orang-orang Yahudi, melarang mereka untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa atau di Baitul Maqdis. Ya. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Adapun Tahir bin Asyur dia mengatakan yang dimaksud dengan masjid ini adalah Masjidil Haram, dan yang dimaksud dengan siapa yang lebih zalim maksudnya orang-orang musyrikin Arab, ya. Sehingga yang dimaksud zalim adalah kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin Arab. Mereka melarang Nabi SAW para sahabat untuk beribadah di Masjidil Haram. Adapun kenapa di sini digunakan kata jamak, masjid-masjid Allah maksudnya untuk dari sisi pengagungan terhadap Masjidil Haram sehingga didatangkan dalam lafal jamak, dan itu satu metode dalam bahasa Arab ketika ingin mendatangkan pengagungan maka didatangkan dengan lafal jamak. Seperti aku kita bisa bilang kami atau kita. Ya. Anda satu, anta kita bisa bilang antum sehingga menjadi dimuliakan, ya. Sehingga di sini maksudnya Masjidil Haram tapi didatangkan dalam lafal jamak dalam rangka pengagungan terhadap Masjidil Haram, ya. Allah alam bisawab. Kemudian juga beliau menyatakan Tahir bin Asyur bahwasanya kenapa disebut masjid, karena di Masjidil Haram banyak areal-areal bisa untuk ibadah. Di sana ada makam Ibrahim, di sana ada Ka'bah, di sana ada Al-Hijr. Orang bisa beribadah untuk sujud kepada Allah di mana saja. Allah alam, saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya asalnya
Asalnya bahwasanya ini pendapat yang lebih kuat. Ayat ini berkaitan dengan orang musyrikin Arab yang mereka melarang Nabi SAW para sahabatnya untuk salat di Masjidil Haram. Makanya setelah itu Allah mengatakan ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu orang musyrikin Arab tidak pantas untuk masuk di Masjidil Haram dalam kondisi takut, dan itu terjadi pada tahun pada Fatu Makkah di mana mereka diserang oleh Nabi SAW. Mereka ketakutan. Diserang oleh Nabi SAW, kemudian mereka ketakutan sampai Nabi SAW mengatakan, man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Itu mereka masuk dalam kondisi tunduk dan ketakutan di Masjidil Haram, takut diserang oleh pasukannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian wasa'a fi kharabiha, apalagi berusaha untuk merusak masjid-masjid Allah, di antaranya merusak fungsi, merusak fungsi masjid. Merusak fungsi masjid. Masjid untuk tempat ibadah. Ya. Ala kulli hal, intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang umum, mencakup seluruh masjid-masjid. Sama saja kita katakan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Masjidil Haram khusus atau berkaitan dengan seluruh masjid, tetap saja faedahnya bisa kita ambil bahwasanya tidak boleh kita melarang orang ke masjid. Ya, tidak boleh kita melarang orang untuk beribadah di masjid. Masjid dibangun adalah untuk beribadah dan disebutlah masjid Allah, masajid Allah, ya, masajid Allah. Masjid Allah, maka siapapun boleh pergi ke masjid kecuali ada kemaslahatan, kecuali ada menolak kemudaratan. Ya, seperti kita dapati sebagian masjid dikunci di luar waktu salat. Misalnya antara Isya dengan subuh dikunci, tidak jadi masalah. Bukan kita ingin merusak masjid, justru untuk menjaga masjid karena ada orang-orang jahat yang kemudian mengotori masjid atau orang-orang jahat kemudian mencuri barang-barang yang ada di masjid, dan itu terjadi, ya. Bahkan ada yang mencuri celengan masjid misalnya, maka tidak mengapa ditutup antara ba'da Isya misalnya sampai menjelang subuh. Atau kemudian ada orang-orang yang melakukan kerusakan, ya, maka boleh dilarang untuk masuk masjid. Misalnya ada orang gila ingin ke masjid, maka kita larang, tidak jadi masalah dan tidak masuk dalam ayat ini. Ayat ini maksudnya jangan Anda melarang orang yang ingin ke masjid untuk berzikir kepada Allah dan mereka tidak melakukan kerusakan. Ini dosanya sangat besar. Wa man azlam, siapa yang lebih besar dosanya dari orang yang melarang untuk diingat Allah dalam masjid-masjid. Makanya sebagian saudara-saudara kita yang terkena provokasi kemudian melarang orang untuk misalnya bikin pengajian tanpa hak, tanpa dalil, hanya sekedar ta'assub golongan, maka mereka terkena ancaman ayat ini. Mereka terkena ancaman ayat ini. Meskipun ayat ini asalnya turun kepada orang-orang kafir, tetapi ketika mereka melarang sebagian saudara-saudara mereka ingin ke masjid, padahal ya terkadang masalah khilafiyah yang wajar, tapi mereka berlebih-lebihan sehingga mereka kemudian melarang orang-orang ke masjid. Padahal masjid bukan masjid mereka, masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dosanya besar. Dosanya besar. Bahkan Allah mengatakan man azlamu, siapa yang lebih besar dosanya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan masajidallah. Dalam ayat ini Allah mengatakan masajidallah. Masajidallah. Masjid-masjid Allah. Masjid asalnya adalah artinya apa? Tempat sujud. Tempat sujud, yaitu tempat ibadah, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah. Kepada Allah. Karenanya, perhatikan, karenanya tidak boleh ada di masjid perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nggak boleh. Karena masjid itu milik Allah, didirikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata di masjid ada kuburan yang disembah, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau ada sarana kesyirikan dalam masjid, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Kemudian juga faedah berikutnya, masjid ya adalah milik Allah. Ya, milik Allah. Maka penamaannya bukan untuk kepemilikan, tapi untuk pembeda saja, untuk pembeda. Misalnya, itu namanya masjid
kalau di zaman Nabi dulu dinamakan dengan masjid kampungnya, Masjid Bani Zuraiq, yaitu masjid yang ada di kampung Bani Zuraiq. Ada Masjid Bani Salimah, yaitu masjid yang dibangun di kampungnya Banu Salimah. Masjid Quba, masjid yang dibangun di daerah Quba. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Madinah ya. Sekedar nama-nama itu bukan kepemilikan karena masjid yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengingatkan, hati-hati atau waspada orang-orang yang kemudian menamakan masjid dengan nama keluarganya misalnya atau dengan nama hati-hati karena masjid bukan milik pribadi. Kalau ketika masjid sudah diwakafkan, maka dia milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mengurusi bolehlah, ya boleh dari keluarga, boleh dari siapa yang ditunjuk, tapi masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kalau orang bikin masjid jangan dikasih dengan nama-nama keluarga ya. Jangan dikasih dengan nama-nama keluarga, harusnya masjid milik Allah. Dan juga di sisi lain dikhawatirkan timbul riya. Ketika orang bangun masjid kemudian dinamakan dengan nama dirinya atau nama bapaknya atau nama keluarganya, dikhawatirkan timbul riya. Tapi sebenarnya kalau dia bisa tidak riya enggak ada masalah, ya tidak jadi masalah. Yang penting ingat masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, bukan milik pribadi. Taib. Kata Allah, lahum fid dunya khizyun. Orang-orang yang melarang orang-orang ke masjid ini, mencegah orang ke masjid, di antaranya orang kafir Quraisy. Lahum fid dunya khizyun. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan, khizyun. Di sini khizyun pakai tanwin, dan kita tahu dalam kaidah terkadang suatu kata dikasih tanwin untuk ta'zim, yaitu pengagungan, yaitu mereka akan mendapatkan kehinaan yang besar. Walahum adzabun, dan mereka juga mendapatkan azab, di situ juga tanwin, azab yang besar, alim, azab yang azim, azab yang besar. Ini dalil bahwasanya melarang orang ke masjid tanpa ada alasan yang benar yang dibenarkan oleh syariat, maka hukumnya adalah dosa besar ya. Saya ulangi, melarang seorang untuk beribadah kepada Allah di masjid yang dibangun untuk beribadah kepada Allah tanpa alasan yang syar'i ya, maka atau alasan yang dibuat-buat hanya sekedar kepentingan golongan ya, apalagi untuk kepentingan politik, maka hukumnya adalah dosa besar. Dia akan dapat kehinaan di dunia sebelum di akhirat ya. Hati-hati, waspada, jangan sampai kita terprovokasi ya. Makanya jangan sampai masjid kemudian dirubah fungsinya. Fungsi masjid ya, masjid tidak boleh dirusak. Dan juga tidak boleh dihilangkan fungsinya. Fungsinya untuk berzikir kepada Allah, fungsinya untuk ta'lim misalnya, fungsinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar, sebagaimana fungsi masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid dijadikan tempat urusan akhirat, untuk apa namanya? Untuk ibadah, untuk salat, untuk ta'lim ya, untuk belajar Quran ya. Dan seterusnya ya. Akan tapi kalau fungsi masjid dirubah ya, untuk duniawi misalnya, untuk perdagangan misalnya, untuk perpolitikan, maka ini dia telah merusak masjid secara maknawi. Dia telah merusak masjid secara maknawi dan hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriqu wal maghribu." Bagi Allah, milik Allah lah masyriq wal maghrib, timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ya. Kemana saja engkau menghadap, maka di situlah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sungguhnya Allah Maha luas dan juga Maha mengetahui ya. Maha berilmu. Walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, kemana saja kau menghadapkan wajahmu ketika engkau salat, fa thamma wajhullah, di situlah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Tapi ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Hanya milik Allah. Hanya milik Allah timur dan barat. Hanya milik Allah timur dan barat. Maka kemana saja kau menghadapkan wajahmu, ya, kemana saja kalian menghadap ketika sholat,
Fasama wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Maka disitulah wajah Allah. Baik. Ayat ini juga ada khilaf di kalangan para ulama secara umum. Apa maksud ayat ini? Milik Allah timur dan barat, kemana saja kalian menghadap timur, menghadap barat, maka kalian telah sah solatnya. Maka ada dua pendapat secara umum atau khilaf ya tentang ayat ini. Pendapat pertama, ayat ini memansuhkan bahwasanya dahulu orang boleh solat menghadap mana saja. Menghadap mana saja. Ya. Lalu mansuh ya. Harus menghadap kiblat. Ini pendapat ya. Karena Allah mengatakan ya, kemanapun kalian menghadap silakan, enggak ada masalah ya. Lalu mansuh harus menghadap kiblat dengan diturunkannya perintah menghadap kiblat. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini kondisi khusus boleh menghadap mana saja, menghadap arah mana saja. Arah mana saja ketika sholat. Apa kondisi khusus tersebut? Ya. Apa kondisi khusus tersebut? Kondisi khusus tersebut adalah ada yang mengatakan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat ketika tidak tahu arah kiblat. Ya. Tidak tahu arah kiblat. Seorang dalam kondisi darurat bingung ya. Dia beristihad bingung di mana, gelap misalnya, enggak tahu arah rembulan di mana, arah bintang mana, salat aja enggak ngerti arah kiblat di mana, maka boleh dia menghadap mana saja. Dan ini ada hadis yang bahwasanya para sahabat terjebak dalam kegelapan. Sebagian salat menghadap timur, sebagian menghadap barat, sebagian mungkin menghadap utara. Tapi kata Allah tidak jadi masalah. Tapi hadisnya dhaif. Cuma maknanya dalam kondisi darurat ketika tidak tahu arah kiblat maka boleh menghadap mana saja. Ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, maksudnya kondisi tersebut adalah jika seseorang sholat di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan, atas onta, di atas mobil, dia boleh menghadap mana saja. Cuma di sini juga ada khilaf. Ada yang mengatakan hanya boleh dalam kondisi safar. Hanya boleh dalam kondisi safar yang sholat di qashar. Pendapat sebagian ulama. Yang lain mengatakan boleh dalam perjalanan luar kota. Perjalanan luar kota meski tidak sampai jarak safar. Jarak 80 kilo. Ini pendapat ya. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan boleh secara mutlak. Mau safar tidak safar, kalau seorang sholat sunnah di kendaraan boleh menghadap mana saja. Boleh menghadap mana saja ya. Wallahu a'lam bishawab, ini ada 3 pendapat, masing-masing ada ulamanya ya. Saya pernah waktu di Mekah, saya musafir, tapi syekh yang saya akan terjemahkan dia bukan musafir, dia penduduk Mekah. Dia sepertinya memilih pendapat yang ketiga. Jadi ketika dia jemput saya, kita harus ceramah sebelum subuh, dia datang pakai mobil, dia bel saya sudah tunggu depan asrama atau depan penginapan. Kemudian saya turun, ternyata dia dalam kondisi sholat. Ya, padahal dia tidak sedang bersafar, dia tinggal di Mekah. Kemudian kami naik mobil menuju ke masjid untuk menyampaikan ceramah, saya sebagai penterjemah. Dan dia terus tetap sholat sunnah,
Sampai di lampu merah dia tetap sholat. Sampai kita tiba di masjid. Ya. Dia berpendapat bahwasanya, seakan-akan dia berpendapat bahwasanya seorang selama sholat sunnah di atas kendaraan tidak jadi masalah. Menghadap mana saja tidak jadi masalah. Ya. Sehingga mereka bawakan ayat ini, dibawakan kepada jika seorang sholat di atas kendaraan ya. Di atas kendaraan ya. Pendapat yang ketiga mungkin boleh kita tambahkan ya, bahwasanya maksud ayat ini berkaitan dengan perubahan kiblat. Berkaitan dengan perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Al-Aqsa, Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Masjidil Aqsa kalau dibagi penduduk kota Madinah adalah di timur. Bukan di timur ya. Dia berada di selatan. Kalau Ka'bah di Aqsa di utara, Ka'bah di selatan. Ya. Jadi maksudnya berkaitan dengan perubahan kiblat dari Aqsa ke Ka'bah. Seakan-akan Allah berkata, kemana saja, yaitu artinya kemana saja kau menghadap, kalau itu perintah Allah, kemana saja kalian menghadap. Kalau itu perintah Allah, maka tidak mengapa. Mau menghadap timur, menghadap barat, menghadap utara, menghadap selatan, bebas ya. Selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadi masalah. Baik, ini tiga pendapat kira-kira berkaitan dengan fa aina matawallu fa thamma wajhullah. Baik, pembahasan berikutnya, apa maksudnya wajah Allah di sini? Wajah Allah. Maka ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan ini adalah ayat sifat. Ini adalah ayat sifat. Ayat sifat yang menetapkan wajah Allah. Sepertinya Syekh Utsaimin rahimahullah cenderung kepada pendapat ini, bahwasanya di sana adalah wajah Allah, artinya dimanapun kau menghadap, kau akan menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwasanya seorang jika salat, fa innallaha qibala wajhihi. Sungguh jika seorang sedang salat, Allah sedang berhadap di hadapan dia. Dan itu sangat logis ya, bahwasanya kalau dan wajah Allah ya, wajah Allah bisa mengungkapkan sebagai pengungkap zat Allah. Ungkap zat Allah ya. Kita bilang wajahnya belum kelihatan, maksudnya di orangnya secara umum belum kelihatan ya. Kita bilang, dan karena Allah adalah maha tinggi dan semua alam semesta diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemanapun orang menghadap, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini tetap adalah ayat bercerita tentang sifat Allah, sifat wajah. Ya, tetapi maksudnya adalah engkau menghadap kemanapun, kau akan menghadap Allah. Sebenarnya dalam hadis dalam Sahih Bukhari, sungguhnya seorang ketika sedang salat, fa innallaha qibala wajhi, sungguhnya Allah sedang berada di hadapan wajahnya. Dan itu mungkin seperti kita sekarang, matahari meskipun jauh tinggi, terkadang matahari di depan kita. Kita di depan, matahari di depan kita ya, depan kita. Pada ketika dia mau tenggelam, dia sejajar dengan kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha luas, semuanya kecil. Bagaimana Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat bumi semua dalam genggaman Allah. Jadi semuanya makhluk kecil, maka dimanapun dia menghadap, dia akan menghadap ke Allah karena Allah meliputi alam semesta ya. Pendapat yang kedua, ini bukan ayat sifat. Ayat sifat karena wajah maksudnya arah kiblat, maksudnya arah kiblat. Makanya disebut al-wajhu atau al-wijhah atau al-jihah. Itu di sana arah Allah, maksudnya kiblat. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi ayat ini bukan berbicara tentang sifat Allah. Jadi wajah di sini maksudnya bukan
bukan berarti kita menolak sifat wajah. Sifat wajah banyak dalilnya, tapi maksudnya wajah dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah arah, jihah, wijhah. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Sebenarnya dalam ayat yang lain ya. Dalam ayat yang lain ya. Wallahu alam bishawab. Adapun salat fardu, maka seorang tidak boleh salat di atas kendaraan, tidak boleh salat di atas kendaraan dan harus menghadap kiblat kecuali darurat. Kecuali darurat seperti kita di atas pesawat ya. Dalam kondisi kita di atas mobil, tidak mungkin kita turun, misalnya kita kejebak macet sementara waktu asar mau habis, tidak mungkin asar kita undurkan ke maghrib, tidak mungkin asar di jam maghrib, kita sholat di mobil meskipun tidak menghadap kiblat, ini dalam kondisi darurat. Ya, tapi kalau sholat sunnah tidak darurat tidak jadi masalah. Pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, jika kita sedang bersafar dalam perjalanan, kita mau sholat sunnah, mau mobil menghadap manapun silakan sholat. Mau pesawat menghadap manapun silakan sholat. Selama itu sholat sunnah ya. Ya, yang lebih pendapat lagi yang lebih mudah lagi mengatakan bahwasanya meskipun tidak musafir, yang penting sholat sunnah di atas mobil tidak jadi masalah. Kita apalagi di Jakarta, kita mungkin ingin pergi kemana, kejebak macet, kita boleh sholat situ. Supir kita sholat, mau sholat sunnah, mau sholat witir, mau sholat malam, mau sholat mutlak, mau sholat duha ya. Tapi ulama tadi mengatakan bahwasanya itu hanya boleh ketika sedang safar, karena Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan kecuali dalam kondisi musafir ya. Tapi yang mengatakan bahwasanya itu boleh secara mutlak, mereka memiliki dalil yang kuat karena hukum asal sholat sama dalam kondisi musafir tidak musafir, hukum asalnya sama dan tidak ada dalil bahwasanya Nabi mengatakan kalau tidak musafir maka tidak boleh sholat di atas kendaraan. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebenarnya mengatakan seorang selama sholat sunnah boleh di atas kendaraan dan tidak harus menghadap kiblat. Jadi sholat di mana saja. Allahu Akbar, lagi naik mobil silakan. Tapi kalau sedang musafir maka sepakat. Sholat sunnah boleh di atas kendaraan dan tidak harus menghadap kiblat. Yang jadi khilaf tadi, jika kita misalnya di Jakarta ingin pergi misalnya dari Jakarta pergi ke Puncak Bogor atau pergi ke Depok, kejebak macet, boleh nggak kita sholat duha di waktu duha? Ya, tadi ada khilaf. Sebenarnya mengatakan boleh, nggak ada masalah, meskipun tidak menghadap kiblat, karena itu sholat sunnah. Taib. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka berkata, bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard. Wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baik, kita terjemahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, mereka berkata, Allah punya anak. Allah mengambil anak. Mereka ini siapa? Mereka ini 3 kelompok ya. Mereka di sini adalah Yahudi, Nasara, musyrikin Arab. Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, Uzair putra Allah. Nasara mengatakan Isa putra Allah. Uzair putra Allah. Musyrikin Arab mengatakan malaikat putri-putri Allah. 3 kelompok ini berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala mengambil anak ya. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Maka Allah bantah, ballahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Bahkan ya, bagi Allah seluruh yang langit dan di bumi, seluruh
yang di langit dan di bumi. Ya. Kullu lahu qanitun, semuanya tunduk. Semuanya tunduk, patuh pada Allah. Ya. Nah, maksudnya apa? Allah membantah. Kalau semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah dan semuanya tunduk kepada Allah, maka tidak ada yang pantas menjadi putra Allah. Menjadi putra atau putri Allah. Kenapa? Karena namanya putra dan putri, dia pasti memiliki sifat bapaknya, ya. Karena putra dan putri pasti memiliki sifat bapaknya. Sifat bapaknya, ya. Maka tidak mungkin jadikan budak, ya. Bahkan seorang, kalau zaman dahulu ada perbudakan, seorang majikan dia menggauli budak perempuannya. Kemudian budak perempuan tersebut melahirkan anak. Anaknya bukan anak budak, anak dia tidak jadi budak karena nggak mungkin bapak memperbudak anaknya. Maka kalau semua tunduk kepada Allah, maka tidak ada yang berhak menjadi anak. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah wahai Muhammad, kalau Allah punya anak, aku yang pertama kali akan menyembah anak tersebut. Karena kalau Allah punya anak, anaknya pantas untuk disembah karena dia akan sama dengan Allah. Tapi itu adalah suatu hal yang mustahil. Karena Allah, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah Maha Esa, tidak mungkin punya anak, tidak mungkin berbilang, dan mungkin punya istri, enggak mungkin. Allah Maha Esa, tidak akan punya anak, ya. Maka Allah bantah, "Ballahu ma fis samawati wal ardi kulluhu qanitun." Bahkan milik segala langit dan bumi adalah milik Allah dan semuanya tunduk kepada Allah. Kemudian kata Allah, "Badi'us samawati wal ard." Badi'us samawati wal ard. Artinya menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Menciptakan, create, ya, tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya disebut bid'ah dari kalimat yang sama. Bid'ah yaitu membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Berarti apa? Berarti Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tentunya tidak perlu disebutkan tapi dipahami segala isinya, ya. Di antara isi langit dan bumi adalah Uzair, Isa dan malaikat. Semua ini, ya, ciptaan Allah, bukan anak Allah. Semua ini Uzair, Isa, malaikat adalah ciptaan Allah, bukan anak Allah. Ya. Gimana kalian wahai Yahudi, Nasara, musyrikin mengatakan Allah punya anak? Allah bantah, semua Allah miliki, ya. Namanya anak ya lain, dia punya kemerdekaan sendiri, dia punya independen sendiri kalau anak, ya. Ya, Allah, semua langit dan bumi milik Allah. Ya, dan semua tunduk kepada Allah, maka tidak pantas anak menjadi Allah punya anak. Kalau punya anak gimana? Anak itu enggak bisa tunduk sama Allah karena dia punya sifat ketuhanan. Kemudian Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya dan segala isinya. Dan kita tahu Uzair, Isa, malaikat di antara isi-isi langit dan bumi. Malaikat isi langit, Uzair dan Isa isi bumi, dan semuanya ciptaan Allah, bukan anak Allah, bukan putra Allah. Mereka diciptakan. Bagaimana Tuhan diciptakan? Enggak mungkin. Bagaimana Tuhan? Tuhan itu mencipta, bukan diciptakan. Kemudian mungkin orang Nasrani mengatakan, bagaimana Nabi Isa bisa lahir tanpa anak? Seakan-akan ini bantahan. Wa idza qada amran fa inna ma yakul lahu kun fayakun. Jika Allah menetapkan sesuatu, hanya tinggal mengatakan, berkata, jadi, ya, maka jadilah, maka terjadi. Ya, ini seakan-akan bantahan terhadap orang-orang Nasara.
bantahan terhadap orang-orang Nasara yang menyatakan kok bisa Isa lahir, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Jawabannya mudah, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu tinggal bilang jadi maka jadilah, ya. Ya. Ini ada ayat yang kurang kayaknya, subhana kayaknya harus adanya. Bentar. Iya ada subhana. Wa tattakhadallahu qalu takhadar rahmanu waladan subhana. Di sini subhana harusnya ada. Subhanahu, maksudnya Allah. Allah sering mendatangkan kata subhana, maksudnya Allah untuk mensucikan Allah dari tuduhan yang tidak benar. Dan dalam Al-Quran banyak. Di antaranya tuduhan Allah punya anak, Allah mengatakan subhana, maksudnya Allah. Dikatakan misalnya ada Tuhan selain Allah, ya, kata Allah subhana, maksudnya Allah tidak punya Tuhan selain Allah. Atau mengatakan Allah punya istri, subhana, maksudnya Allah. Allah tidak punya istri. Jadi kalimat subhana itu artinya maha suci Allah dari hal-hal yang buruk yang ditandemkan kepada Allah, yang dituduhkan kepada Allah. Di antaranya menuduh Allah punya anak. Ya, ini bantahan terhadap Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrikin Arab yang menganggap Allah punya anak atau Allah punya putra atau Allah punya putri. Maka jawabannya mudah, Allah milik Allah semua langit dan bumi, tidak ada jadi putra dan putri Allah. Mereka semua diciptakan dan adapun penciptaan Nabi Isa tanpa ayah, tinggal kun fayakun. Tapi ciptaan malaikat, ya. Ada yang lebih aneh daripada yang lebih hebat dari Isa. Siapa? Adam alaihissalam. Adam tanpa ayah dan ibu. Kemudian siapa namanya? Hawa, ya, tanpa ibu, ya, dan juga tanpa ayah, dan ayah tidak juga, ya, tapi dari suami, ya, dari Adam. Kemudian yang lebih daripada ini sama, di antaranya malaikat. Malaikat juga tanpa ayah dan ibu, karena malaikat tidak beranak pinak. Coba, kalau kita bandingkan malaikat dengan manusia, malaikat lebih jago lah. Malaikat dari cahaya, tidak makan, tidak minum. Ya, kalau ini sekedar logika, ya. Kalau kita bicara dari zat, ya, malaikat lebih hebat daripada Adam, daripada Isa, ya, daripada Isa. Malaikat lebih hebat daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dia masih dari ibu, masih ada dari ibu. Kemudian lapar, kemudian dia ketakutan, dikejar-kejar Romawi. Malaikat enggak, malaikat tanpa ayah, tanpa ibu, dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mengeluh, la yas'amun, tidak pernah capek, tidak pernah letih. Terus bilang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih hebat? Malaikat. Tapi apakah malaikat pantas jadi putra putri Allah? Tidak pantas. Kalau malaikat yang hebat saja tidak pantas jadi putri Allah, bagaimana sekedar manusia yang penuh dengan kekurangan? Apakah pantas jadi putra Allah? Jawabannya tidak, ya. Baik. Innallaha wasi'un alim, sungguhnya Allah maha luas, yaitu di antaranya maha luas rahmatnya dan maha mengetahui, ya. Baik. Kemudian ayat berikutnya, wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu ayah aw laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, ya. Siapa yang tidak mengetahui tersebut? Maksudnya orang musyrikin Arab, ya. Karena Allah membagi jadi dua, ada alladzina atainahumul kitab, orang diberikan Alkitab, maksudnya Yahudi Nasrani, dan ada orang yang tidak mengetahui, maksudnya musyrikin Arab, karena mereka ummiyin, kaum yang rata-rata tidak bisa baca, tidak tulis, dan tidak pernah diturunkan kepada mereka kitab suci. Allah terkadang menyebut mereka dengan, sebagian penjelasan Tahir bin Asyur, terkadang Allah menyebut mereka dengan alladzina la ya'lamun, orang yang tidak mengerti, yang tidak punya ilmu. Maksudnya
adalah musyrikin Arab untuk membedakan dengan Yahudi Nasrani yang mereka diberi ilmu, diberi Alkitab. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Seandainya Allah berbicara dengan kami, ya. Aw ta'tina ayat, atau Allah mendatangkan kepada, atau engkau atau datang kepada kami ayat. Ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Kata Allah, demikianlah perkataan orang sebelum mereka seperti perkataan mereka, yaitu Yahudi Nasrani juga demikian. Tasyabahat qulubuhum. Telah sama hati-hati mereka. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Dan kami telah menjelaskan ayat bagi orang yang yakin, ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina la ya'lamun. Wa qala alladziina la ya'lamun. Berkata orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang-orang yang tidak berilmu. Berilmu berkata. Siapa orang-orang yang tidak berilmu ini? Maksudnya adalah musyrikin Arab. Musyrikin Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika qala alladziina la ya'lam apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Jadi orang-orang sebelum mereka, yaitu kadzalika qala alladziina min qablihim, alladziina min qablihim. Siapa orang-orang sebelum mereka? Orang-orang sebelum musyrikin Arab. Maksudnya Yahudi Nasrani. Nasara. Yang mereka memiliki ilmu, yang mereka diberi ilmu. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan perkataan ini sama perkataan ini sama. Perkataannya apa? Yang mereka mengatakan, laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Seandainya kami mau beriman, seandainya Allah bicara dengan kami, atau datang ayat, datang mukjizat, ya. Mukjizat kepada kami agar kami beriman, Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Pernyataan mereka ini sama dengan pernyataan sebelum mereka. Lihat, Yahudi bilang apa? Yahudi mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kata Yahudi, wahai Musa, kami tidak bakalan beriman hingga kami lihat Allah terang-terangan. Allah secara jelas, terang-terangan. Sama perkataan Nasara juga mengatakan hal yastati rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Kata Nasara, apakah Allah mampu menurunkan hidangan dari langit? Sama. Jadi mereka juga bilang, mana? Ya, orang-orang ya, musyrikin juga mengatakan, mereka mengatakan la nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Au tusqita minas sama'i kama za'amta kisafan. Ya, kata mereka, kami tidak beriman Muhammad sampai kau keluarkan bagi kami di kota Mekah kebun-kebun, kemudian mata air. Ini Mekah ini kering. Coba jadikan kota Mekah jadi puncak Bogor. Gimana caranya biar baru kami mau beriman? Atau kau punya kebun, ya Muhammad punya kebun korma, kebun anggur, di tengahnya banyak mengalir sungai-sungai. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau kau punya rumah yang mewah. Au tarqa fis sama, atau kau naik ke langit, ya. Wala nu'mina liqayyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Kami tidak akan beriman kepada Muhammad sampai engkau turunkan kitab kepada kami, bawa dari langit. Jadi mereka nantang, mereka bilang, mana? Allah suruh ngomong langsung dengan kami.
Kalau kau Rasul, mana Allah suruh ngomong sama kami. Dan ini mereka sebenarnya bukan untuk beriman, tapi untuk ngeyel aja. Makanya kata Allah, tasyabahat qulubuhum. Kata Allah setelah itu, tasyabahat qulubuhum. Ya. Hati mereka semua sama. Semua mirip-mirip. Maksudnya hati Yahudi, Nasara, dan orang musyrikin. Ya, sama-sama apa? Mirip-mirip. Mirip-mirip. Kafir dan ngeyel. Ya. Kafir dan ngeyel. Ya. Allah sudah turunkan mukjizat yang banyak, mereka tetap tidak beriman. Orang musyrikin Arab tidak beriman. Allah iktarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, rembulan terbelah. Mukjizat apa lagi yang kurang? Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka kami turunkan Al-Qur'an yang dibaca kepada mereka? Mukjizat, banyak sekali mukjizat Nabi. Tapi memang mereka tidak mau beriman karena mereka ngeyel. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan kau sedih Muhammad, sama orang musyrikin sama dengan Yahudi Nasara sama saja, hati mereka sama, kafir, ngeyel, ya. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqin. Kami sudah menjelaskan ayat-ayat bagi orang yang yakin dia akan beriman mudah. Ya, orang beriman dengan perkara yang lebih ringan daripada ini, ya. Ya, ini kemudian harus syaratnya ini agar kalian beriman. Kalau Allah pun turunkan mereka tidak bakalan beriman. Setelah itu Allah berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira." Sungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad bil haqq, dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wala tusalu an ashabil jahim, dan kau tidak akan ditanya tentang ashabul jahim, tentang penghuni neraka jahanam. Kenapa mereka tidak beriman bukan urusanmu wahai Muhammad. Jangan kau sedih. Yahudi tidak beriman, kau tidak akan ditanya kenapa mereka tidak bisa beriman wahai Muhammad. Kenapa kau sudah berdakwah, sudah selesai. Bukan tanggung jawabmu mereka harus beriman. Nasara tidak beriman bukan tanggung jawabmu. Musyrikin Arab dari Quraisy, dari kabilahmu tidak beriman bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad. Bukan tanggung jawabmu. Maka Allah menghibur Nabi dengan mengatakan, wala tus'alu an ashabil jahim. Kau tidak akan ditanya tentang para penghuni neraka jahanam. Kau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka jahanam. Adapun sebagian ahli tafsir mengatakan wala tus'alu an ashabil jahim, kau tidak bertanya tentang bagaimana kondisi kedua orang tuamu di neraka, ya. Ada riwayat sebagian mengatakan ayat ini maksudnya Nabi tidak akan ditanya tentang kenapa tentang kedua orang tuanya yang masuk neraka, atau Nabi tidak akan ditanya tentang kondisi orang tua sahabat-sahabat. Karena ada yang mengatakannya, Rasulullah aina abi, ya Rasulullah ayahku di mana? Kata Allah, kau tidak akan ditanya tentang kondisi penghuni neraka, enggak, bukan urusanmu. Ya. Ayahku di mana? Rasulullah mengatakan finnar, ayahmu di neraka. Ya, kalau ada yang bertanya bagaimana kondisinya, enggak usah dijawab. Itu ada riwayat-riwayat seperti itu, namun kita katakan ayat ini tidak berkaitan dengan itu. Benar ada sebagian tafsir membawakan kepada makna Rasulullah tidak akan ditanya tentang kedua orang tuanya di neraka, Rasulullah tidak akan ditanya tentang kondisi orang tua dari para sahabat yang neraka, tapi yang benar ayat ini tidak berkaitan dengan itu. Ayat ini didatangkan oleh Allah untuk mentasliyah, untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman. Yahudi tidak beriman, Nasara tidak beriman, orang musyrikin tidak beriman, Rasulullah sedih, ya. Orang Quraisy tidak beriman, maka Nabi ingatkan bahwa Allah ingatkan mereka tidak beriman bukan karena kesalahanmu wahai Muhammad. Allah ingatkan, inna arsalnaka, Allah ingin mengkokohkan Nabi, kami utus engkau. Engkau tuh kami yang utus ya Nabi. Bil haqqi, dengan kebenaran, tidak ada kesalahanmu. Mereka aja yang tidak mau beriman kepada kebenaran. Inna arsalnaka, kami sungguh telah mengutus engkau. Bil haqqi, dengan kebenaran. Basyiran wa nadhira, tapi tugasmu adalah memberi kabar gembira, memberi peringatan, bukan untuk membuat mereka beriman. Allah ingatkan tugas Nabi. Nabi adalah seorang Rasul, utusan Allah, hanya menjalankan tugas yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kebenaran. Tidak ada yang diragukan akan kebenaran Al-Qur'an dari Tuhan Rabbul Alamin, dan tugasmu basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran sebagai memberi peringatan. Tidak lebih daripada itu. Kalau mereka tidak beriman bukan urusanmu hai Muhammad. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka jahanam. Kalau mereka tidak beriman, mereka masuk neraka, kau tidak akan ditanya pada hari kiamat kelak, bukan tanggung jawabmu. Kecuali engkau tidak menyampaikan dakwah, itu baru engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau kau sudah sampaikan, sudah selesai. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan engkau wahai Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya yang bisa sampaikan kepada ibu baik pengajian
Al-Ittiba atau pengajian Masjid Al-Ikhlas Jati Bening ya, dan juga Masjid Salman. Semoga ibu-ibu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan untuk ilmu, dan semoga ibu menjadi ibu-ibu yang solehah, dikumpulkan di surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.